Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proses audit fase 1 bersama rekan-rekan saya Bella, Desi, Eria, Galuh, Latifa, Linda, dan Umi. Fase 1 terdiri dari 8 tahap. Saya akan menjelaskan tahap 1, yaitu penerimaan perencanaan awal. Perencanaan awal audit. Perencanaan awal audit atau initial audit planning melibatkan 4 hal yang semuanya harus dilakukan lebih dulu dalam audit. Yang pertama, auditor harus memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Yang keempat, auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, menerima dan mempertahankan klien. Yang pertama, investigasi atas klien baru. Sebelum menerima klien baru, kebanyakan kantor akuntan publik akan menyelidiki perusahaan tersebut untuk menentukan akseptabilitasnya. Yang kedua, klien yang berlanjut. Setiap tahun banyak kantor akuntan publik yang mengevaluasi klien-klien yang ada, menentukan apakah ada alasan untuk menghentikan audit. Auditor dapat mengundurkan diri setelah menentukan bahwa klien tidak mempunyai integritas. Mengidentifikasi alasan klien untuk penugasan audit. Dua faktor utama yang mempengaruhi resiko audit yang dapat diterima adalah pemakai laporan keuangan yang mungkin dan maksudnya menggunakan laporan tersebut. Memahami klien. Pemahaman yang jernih tentang syarat-syarat penugasan harus dimiliki oleh klien, dan KAP SAS 108 mensyaratkan bahwa auditor harus mendokumentasikan pemahamannya dengan klien dalam surat penugasan, meliputi tujuan penugasan, tanggung jawab auditor, dan manajemen serta batasan-batasan penugasan. Selanjutnya yaitu memahami bisnis dan industri klien. Pemahaman yang menyeluruh atas bisnis dan industri klien dan pengetahuan atas operasional perusahaan merupakan hal yang penting untuk melakukan audit dengan memadai. Standar kedua pekerjaan lapangan menyatakan auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk meningkatkan resiko salah saji peningkatan dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan ataupun kecurangan, dan untuk merancang sifat waktu dan keleluasaan prosedur audit yang berlanjut. Auditor mempertimbangkan beberapa faktor yang telah meningkatkan pentingnya pemahaman atas bisnis dan industri klien dengan menggunakan suatu pendekatan sistem strategis untuk memahami bisnis klien. Beberapa faktor tersebut diantaranya yaitu: yang pertama yaitu teknologi informasi menghubungkan klien perusahaan dengan pelanggan dan pemasok utamanya. Akibatnya, auditor harus memiliki pengetahuan yang lebih mengenai pelanggan dan pemasok utama dan risiko-risiko terkait. Yang kedua, klien yang telah memperluas usahanya secara global seringkali melalui modal Ventura dan aliansi strategis. Yang ketiga, teknologi yang mempengaruhi proses pengendalian internal klien meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu dan informasi keuangan. Makin penting sumber dayanya uang manusia tak berwujud lainnya telah meningkatkan konveksitas akuntansi dan pentingnya penilaian eksaminasi manajemen. Yang terakhir, auditor perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bisnis. Perkenalkan, nama saya Desi Sintastiani dengan NPM 18510300196. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang menilai risiko bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien. Risiko klien akan gagal dalam mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien akan timbul dari banyak faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti teknologi baru yang mengikis keunggulan kompetitif klien. Bisa jadi klien gagal melaksanakan strateginya sebaik mungkin. Perhatian pertama auditor tertuju pada risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh risiko bisnis klien. Untuk contoh tersendiri yaitu perusahaan. Perusahaan seringkali melakukan akuisisi atau merger strategis yang bergantung pada keberhasilan penggabungan operasi
antara dua atau lebih perusahaan jika sinergi yang direncanakan dapat berkembang. Nilai aset tetap dan goodwill yang dicatat dalam akuisisi dapat menurun yang akan mempengaruhi kewajaran dalam laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Eria Meliana, NPM 1851030215. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perform preliminary analytical procedure atau melakukan prosedur analitis pendahuluan atau awal. Analytical procedure atau prosedur analitis terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analitis hubungan yang reasonable antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis juga mencangkup informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi fluktualitas atau hubungan yang tidak konsisten dengan informasi relevannya atau yang berada dari nilai yang diharapkan dengan jumlah yang signifikan pada laporan keuangan. Premis dasar yang mendasari penerapan prosedur analitis adalah bahwa terdapat hubungan yang reasonable antara data yang berlanjut tanpa adanya kondisi yang bertentangan. Prosedur analitis digunakan selama proses audit yang dilakukan untuk 3 tujuan utama. Pertama, tinjauan analitis awal penilaian risiko. Yang kedua, prosedur analitis substantif. Yang ketiga, review analitis akhir. Perkenalkan, nama saya Galuh Syifa Nugrahani, NPM 1851030232. Di sini saya akan menjelaskan tentang menetapkan materialitas dan menilai acceptable audit risks dan inherent risks. Materialitas menurut FASB 2 ialah besarnya penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas dalam SAS nomor 107 (AU 312) mengharuskan auditor memutuskan jumlah salah saji gabungan dalam laporan keuangan yang akan mereka anggap material pada awal audit ketika sedang mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Hal ini disebut sebagai pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Tujuan auditor menetapkan pertimbangan tersebut adalah untuk membantu merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Adapun yang disebut pertimbangan tentang materialitas yang direvisi, yaitu selama pelaksanaan audit, auditor seringkali mengubah pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan tersebut yaitu: 1. Materialitas adalah konsep yang bersifat relatif daripada absolut. 2. Dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. 3. Faktor kualitatif atau penyebab salah saji juga mempengaruhi materialitas. Standar akuntansi dan auditing tidak menyediakan pedoman khusus tentang materialitas bagi praktisi. Pertimbangannya bahwa pedoman-pedoman semacam itu mungkin diterapkan tanpa memperhitungkan semua kompleksitas yang dapat mempengaruhi keputusan akhir auditor. Langkah-langkah dalam menerapkan materialitas. Yang pertama, menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Langkah kedua, merencanakan luas pengujian, mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen. Langkah ketiga, mengestimasi total salah saji dalam segmen. Langkah keempat, memperkirakan salah saji gabungan. Langkah kelima, membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Acceptable audit risks adalah resiko yang akan dihadapi auditor, di mana auditor beresiko salah dalam memberikan opini sesuai dengan kondisi real dari entitas dikarenakan beberapa faktor. Besaran AAR ditetapkan oleh auditor sendiri dengan memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, AAR rendah diartikan bahwa auditor yakin bahwa opini yang diberikan telah sesuai dengan kondisi real entitas. Yang kedua,
AAR tinggi diartikan bahwa auditor kurang yakin bahwa opini yang diberikan telah sesuai dengan kondisi real entitas. Inherent risk adalah resiko yang akan dihadapi auditor berupa munculnya salah saji yang material pada laporan keuangan dikarenakan sifat alamiah dari akun maupun kelompok akun yang diuji. Dalam menilai besar atau kecilnya IR, auditor belum memasukkan efektif atau tidaknya sistem pengendalian internal entitas. Besaran IR ditetapkan oleh auditor sendiri dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu pertama, sifat bisnis klien, kedua, temuan audit dari audit sebelumnya, ketiga, sifat penugasan, keempat, pihak yang terkait, kelima, transaksi non-rutin. Perkenalkan, nama saya Latifah Amalia. Saya akan membahas tahap audit yang ke-6, yaitu pengendalian internal. Pertama, definisi pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan pengendalian internal. Tujuan utama manajemen dalam merancang SPI efektivitas ada 3. Yang pertama ada reliabilitas pelaporan keuangan. Dalam hal ini, tanggung jawab seorang manajemen antara lain membuat laporan yang wajar dan terbebas dari salah saji material. Yang kedua ada efisiensi dan efektivitas operasi. Jadi, dalam hal ini, pengendalian yang efektif dapat mendorong efektifnya sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Dan yang terakhir adalah sebagai bukti ketaatan hukum dan peraturan. Yang selanjutnya adalah konsep yang melandasi rancangan dan penerapan pengendalian internal. Yang pertama itu ada keyakinan yang memadai atau reasonable assurance. Artinya, pengendalian internal dirancang hanya untuk memberikan keyakinan memadai atau bukan mutlak atas kewajaran laporan keuangan. Dengan kata lain, pengendalian internal tidak menjamin adanya salah saji material. Selanjutnya adalah keterbatasan inherent atau inherent limitation. Artinya, pengendalian internal tidak 100% efektif karena satu, efektivitas pengendalian tergantung pada kompetensi dan kejujuran orang-orangnya. Kedua, kemungkinan terjadi kolusi untuk mengelabui SPI. Ketiga adalah pelanggaran yang sengaja dilakukan manajemen. Keempat, kerusakan teknologi pendukung. Proses mendapatkan pemahaman pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian. Tahap 1, yaitu membuat rancangan pengoperasian. Menurut SA 315 nomor 13, pada waktu memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal, auditor harus mengevaluasi rancangan pengendalian dan menentukan apakah pengendalian tersebut telah diimplementasikan dengan melaksanakan prosedur sebagai tambahan permintaan keterangan dari personal entitas. Tahap kedua, menilai resiko pengendalian atau control risk. Tahapan dalam menilai resiko pengendalian yang pertama ada menilai apakah laporan keuangan bisa diaudit. Dalam hal ini, 2 indikator yang digunakan antara lain, pertama, indikator manajemen, dan kedua, catatan akuntansi yang memadai. Yang kedua, menentukan penilaian resiko pengendalian yang didukung dengan pemahaman yang diperoleh. Dalam hal ini, auditor melihat dengan 2 level, yaitu level entitas dan level transaksi. Yang ketiga, menggunakan matriks resiko pengendalian untuk menetapkan resiko pengendalian. Keempat, mengidentifikasi defisiensi pengendalian dan kelemahan material. Dan terakhir, mengkomunikasikannya kepada yang bersangkutan. Saya Linda Tiara, NPM 1851030228. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yakni tentang mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Auditor harus mulai mengumpulkan informasi untuk menilai adanya risiko kecurangan selama perencanaan audit berlangsung dan memperbarui penilaian tersebut selama proses audit berlangsung. Informasi yang terdapat dalam penilaian risiko kecurangan dapat ditemukan saat auditor melakukan kunjungan ke perusahaan klien serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu yang pertama ada penyelidikan.
Penyelidikan adalah proses meminta klien untuk penjelasan tentang proses atau transaksi yang terkait dengan laporan keuangan. Jenis prosedur audit ini biasanya melibatkan pengumpulan bukti verbal. Yang kedua ada pemeriksaan catatan atau dokumen. Pemeriksaan catatan atau dokumen adalah proses pengumpulan bukti dengan memeriksa catatan atau dokumen. Yang ketiga, perhitungan ulang. Perhitungan ulang di sini adalah proses menghitung kembali pekerjaan yang telah dilakukan klien untuk melihat apakah ada hasil yang berbeda terhadap pekerjaan auditor dan pekerjaan klien. Keempat, ada prosedur analitik. Prosedur analitik adalah proses mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis tren, rasio, atau hubungan antara data terhadap data keuangan dan non-keuangan. Yang kelima, tes penilaian, yaitu menghitung aset berwujud, dapat memberi auditor bukti nilai. Auditor dapat mengonfirmasi jumlah peralatan atau produk tertentu untuk menentukan bahwa nilainya sesuai dengan pernyataan perusahaan. Nama saya Umi Salimah, NPM 1851030225. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Dalam mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis penguji, yaitu yang pertama, prosedur penilaian risiko. Penguji ini dilakukan untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan klien dengan memahami entitas dan lingkungannya beserta pengendalian internal. Yang kedua, pengujian pengendalian. Pemahaman auditor terhadap pengendalian internal digunakan untuk mengukur risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit transaksi. Pengujian pengendalian, baik secara manual ataupun secara otomatis, mencangkup jenis-jenis bukti berikut. Yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada personel klien yang sesuai. Yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporannya. Yang ketiga, melakukan pengamatan aktivitas pengendalian yang terkait. Yang keempat, melakukan ulang prosedur-prosedur klien. Yang ketiga, pengujian substantif atas transaksi. Pengujian substantif adalah prosedur untuk menguji salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Pengujian substantif atas transaksi ini digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi ini telah dipenuhi bagi tiap kelas transaksi, dan akan lebih efektif apabila dilakukan bersamaan dengan pengujian pengendalian. Yang keempat, prosedur analitis. Dengan membandingkan jumlah tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor, prosedur analitis yang dilakukan selama tahap perencanaan dan penyelesaian audit yang memiliki tujuan penting dalam mengaudit saldo akun berikut. Yang pertama itu menunjukkan salah saji yang material dalam laporan. Yang kedua, memberikan bukti substantifnya. Yang kelima, penguji atas rincian saldo. Penguji atas rincian saldo berfokus pada saldo akhir akun-akun buku besar, baik akun neraca maupun akun laba rugi. Penguji saldo akhir juga sangat penting karena biasanya bukti ini diperoleh dari sumber independen terhadap klien dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Penguji rinci saldo berguna bagi auditor dalam menetapkan kebenaran jumlah uang dalam akun-akun untuk setiap jenis asersi. Contohnya, pengujian saldo-saldo akun piutang usaha. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.